Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat tim praise and worship. Shalom. Ya, hari ini saya kasih judul khotbah saya, berkelimpahan dalam segala hal. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu orang yang berlimpah-limpah. Haleluya. Sebelum saya mulai, saya ingin menjelaskan sedikit, mengingatkan kembali. Sebenarnya kita sudah sering bilang bahwa kita melihat Alkitab itu, kalau kita bisa menggunakan kacamata yang benar, yaitu apa? Kacamata dari sesudah Yesus disalibkan, maka perjanjian baru dan perjanjian lama itu kita tidak akan melihat ada perbedaan. Kita nggak akan lihat, oh kok di perjanjian lama begini, kok perjanjian baru kok berbeda. Karena perjanjian lama itu selalu merupakan bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru. Saya dulu nggak paham maksudnya bayangan itu apa. Oke, kemarin kami belajar, saya dapat pewahyuan juga. Kalau hari ini Pak Meltari berdiri di balik gedung, contoh di balik gedung baru ada matahari, panjang bayangan Pak Meltari. Kita lihat bayangannya itu, kita nggak tahu itu Pak Meltari, karena mungkin dari samping kan rambutnya masih lengkap. Kita pikir siapa bayangan ini, tapi kita nampak bentuk, kita mungkin nampak oh ini manusia, bukan gedung, bukan mobil. Kita tahu itu manusia, tetapi kita nggak tahu siapa itu. Kita nggak tahu hidungnya mancung, kita nggak tahu kulitnya putih atau hitam manis. Nah, itulah perjanjian lama. Mereka menanti-nantikan Mesias, tapi tak mereka lihat. Maka disebut bayangan. Tapi hari ini kita dalam perjanjian baru, kita nggak lihat bayangan lagi, Bapak. Kita melihat Yesus secara pribadi, amin. Maka hari ini saya mau pastikan dulu, jadi perjanjian lama itu bayangan, dan kita yang dalam hidup perjanjian baru kita sudah lihat asli Yesus itu, pribadi Yesus. Dan perjanjian lama itu menunjukkan, bahasa Inggrisnya itu pattern, pola. Jadi bagaimana pola penyelamatan Yesus di perjanjian baru itu sudah digambarkan di perjanjian lama. Jadi semua ibadah, ritual-ritual di perjanjian lama itu hanya ingin menunjukkan polanya. Oke? Nah, dari sebegitu banyak contoh di Alkitab, yang hari ini kita mau belajar adalah dari kisah Yusuf. Setelah saya lihat, Yusuf merupakan gambaran Yesus yang paling detail menurut saya. Dia pola yang menunjuk atau merujuk kepada Yesus yang paling mirip sekali. Saya lihat ya, kita lihat sama-sama. Yusuf itu adalah gembala. Jadi ketika abang-abangnya menggembalakan, Yusuf pun menggembalakan. Tuhan Yesus kita apa disebut? Gembala yang baik. Gambaran Yesus. Kemudian apa? Di antara saudara-saudaranya, Yusuf yang paling dikasihi. Dia diberikan baju yang paling indah, ya, dia dispesialkan. Dan Tuhan Yesus ketika dia dibaptis bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gambaran Yesus. Apalagi di situ, Yusuf dikirim bapaknya. Abangmu lagi menggembalakan domba di sana agak jauh. Coba kau cek sehatnya mereka, bawa ini. Dan Yesus juga, dia diutus Allah Bapa meninggalkan sorga yang indah untuk ngecek kita. Ya, perlu dibantu, maka dia perlu mati di kayu salib. Kemudian apa? Yusuf dikira mati, ya kan? Dilempar ke sumur, bapaknya mengira dia sudah mati. Ternyata waktu 13 tahun kemudian mereka berjumpa. Bukannya Yusuf mati, tetapi dia dipromosikan. Dia jadi Perdana Menteri. Yesus juga begitu, dikira mereka mati. Memang mati ya, disalibkan. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dipromosikan. Oleh karena ketaatan yang diberikan apa? Nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang lebih tinggi daripada nama Yesus di muka bumi ini, amin. Dia justru dipromosikan. Yusuf gambaran Yesus. Dan yang terakhir,
Di Kejadian 41 ayat 45. Coba kita buka Kejadian 41 ayat 45 sebelum masuk khotbah, ya. Kejadian 41 ayat 45. Sudah dapat? Jadi ketika saya baca ini, saya lihat artinya, wah, luar biasa sekali gambaran Yesus dalam hidup Yusuf ini. Dan maka itu saya hari ini kita sama-sama belajar dari apa yang terjadi dalam hidup Yusuf. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Limon kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saya cek artinya bahasa Mesir ya. Zafnat Paneah artinya adalah juru selamat. Karena Yusuf pada waktu itu, orang itu mengalami kelaparan, tapi karena hikmat yang diterima Yusuf, bangsa-bangsa diselamatkan. Dan hari ini kita tahu Yesus datang untuk jadi juru selamat kita semua. Amin. Karena dia, kita menerima keselamatan. Oleh karena itu ketika saya lihat, wah, Yusuf ini merupakan gambaran yang luar biasa tentang Yesus. Kita akan belajar dari apa yang dia alami. Ya, kita lakukan Bible study hari ini. Kejadian 41 sampai 43. Kita mulai dari Kejadian 41 ayat 1. Baru mulai khotbah saya. Kejadian 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, ini dari mana 2 tahun lamanya ini? Dari dia pernah dia penjarakan anggotanya. Karena ada salah mereka. Bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kalau raja bermimpi pada zaman itu, dia harus cari tahu artinya, dan kalau enggak, orang ditanya enggak tahu bisa bahaya. Kemudian yang kedua, tampaklah dari sungai Nil itu. Oke, ini lanjut, kita lanjut. Ini nanti saya ini kan aja 41 di ayat yang ke 8. Itu nanti saya baca ayat 8. Jadi dia mimpi 2 kali pada malam itu. Ayat 8, pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli. Oke, bukan orang biasa yang dipanggil. Disuruh si Fir'aun ini dipanggil semua ahli, berarti orang-orang pintar ya. Semua orang berilmu, yang berpendidikan, ya, well educated mungkin sekarang anak muda bilang, yang ada di Mesir. Dan Mesir pada waktu itu, sekedar informasi, adalah salah satu negara yang paling maju dalam pendidikan. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Saya mau katakan sama kita semua hari ini. Hari ini banyak orang pintar, banyak orang yang berpendidikan. Dia mungkin sekolah tinggi, S1, S2, S3, S-Teler. Saudara nunggu gitu kan? Saya sengaja koma dulu situ. Tetapi itu bukan menjadi jawaban. Kebanyakan dalam hidup kita, ilmu bukan jawaban. Fir'aun panggil, nah dia raja yang paling berpengaruh pada saat itu. Dia panggil itu berarti pasti orang-orang topnya, yang terbaik dan yang terbaik. Tapi tak satu pun mereka bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Ya, maka saya ingat Salomo itu minta kepada Tuhan bukan harta, bukan wanita, ya, bukan kekuasaan. Dia nggak minta biar kerajaannya makin besar. Apa yang diminta Salomo? Hikmat. Maka di 1 Korintus 1 ayat 30 itu berkata begini, Yesus oleh karena Allah menjadi hikmat bagi saya dan saudara. Amin. Oke? Maka hari ini yang perlu kita minta adalah bukan kepintaran, bukan biar kita tahu semua tentang saham, mungkin tentang apa lagi, tentang pendidikan, tentang politik. Yang perlu kita tahu hari ini adalah hikmat dari Tuhan. Siapa yang hikmat dari Tuhan itu? Yesus. Wah, ketika saya renungkan ini dia ya. Ketika ada masalah, pernah nggak kita bilang, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau lebih banyak lagi. Aku mau ingat Engkau. Kita kan ada masalah, langsung kita ingat koneksi kita.
Waktu kami mau pergi ke Tanjung Pinang, dilarang. Yang kami ingat bukan Yesus, yang kami ingat Pak Marwah. Pak Marwah itulah manusia. Telepon Pak Margo. Pak, kami nggak bisa nyebrang. Ya kan? Ketika kita mau makan buah, yang kita ingat Parista, gitu. Kita lebih gampang mengingat yang lain. Tapi hari ini mengingatkan pembukaan ayat ini, kepintaran dunia ini, pendidikan, koneksi, bukan itu yang penting. Hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Saya berdoa gereja kita ini, jemaat di tempat ini terus menerus dilimpahkan hikmat dari Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, ya saya terkagum-kagum dengan Pak Rom, Pak Sufri yang terus mungkin diingatkan Tuhan, didorong Tuhan untuk merenungkan Efesus 5. Saya berharap juga kita semua di sini ditaruhkan Tuhan hikmat bagaimana kita sebagai suami mengasihi istri. Setiap keluarga itu berbeda, katakan amin. Mungkin cara keluarga Pak Mentari berjalan dengan cara keluarga Pak Krista berjalan beda. Cara panggil istri aja udah beda. Pak Krista panggil Dek. Jadi jangan bilang Pak Dek nanti, oh kita nggak panggil Dek, nggak rohani. Enggak, setiap keluarga berbeda. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah minta hikmat dari Tuhan bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Yang masih single perlu minta hikmat. Jangan asal setiap ada yang datang haleluya praise the Lord. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apakah ini yang benar? Karena ketika engkau menikahi orang yang tepat, maka di bumi menjadi seperti di surga itu engkau alami. Amin. Ya kan? Penopang yang sepadan, saling menolong, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Indah ya. Tapi kalau kita menikahi orang yang salah, yang single, ya mungkin karena kawan udah married, atau dia cantik kali Pak, wah dia pinter Pak, ini semua itu. Jangan. Dunia ini bisa jadi neraka kalau kita menikahi orang yang salah. Yang sudah menikah jangan bilang pakainya aku salah. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan, Tuhan buat baik. Amin. Makanya kita perlu di dalam Tuhan. Jangan lagi pakai agak-agak neraka, aku rasa nggak ada itu ya. Di dalam Tuhan surga semua. Haleluya. Ayo lanjutkan. Firaun menceritakan mimpi, tetapi seorang pun tidak ada dapat mengartikan kepadanya. 9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ini adalah kepala juru minuman yang lupa kepada Firaun dan kepada siapa? Yusuf. Yusuf menerjemahkan mimpi dan Yusuf bilang ingat aku ya, tapi dia lupa. Apa selanjutnya? 10. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam 11, pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani. Siapa dia? Yusuf. Dia juga di penjara di situ. Hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf sudah dinubuatkan oleh Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan, bahwa dia menjadi orang yang lebih hebat dari saudara-saudaranya. Tetapi dia menantikan proses menuju mimpi itu terjadi 13 tahun. Dan inilah tahun ke-13 itu. Dan Tuhan tidak kasih tahu dia bagaimana caranya dia melewati proses itu sampai dia menggenapi mimpinya. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan kasih tahu jalannya, mungkin Yusuf pun tak berani. Mungkin dia tak berani ceritakan mimpinya itu. Mungkin dia pun jadi gak berani bermimpi lagi. Saudara-saudara, hari ini juga kita banyak mungkin belum tersingkapkan caranya bagaimana Tuhan mengangkatkan kita menjadi kepala bukan ekor, selalu naik tidak pernah turun. Karena kalau disingkapkan Tuhan, mungkin kita jadi gak berani pun bermimpi.
Karena jalan yang kita lewati itu biasanya penuh dengan masalah. Saya ingat Pak Jo pernah sampaikan ketika dia bermimpi, ketika satu kali Tuhan disampaikan sama dia, ada jalan yang bagus tapi jauh. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan jalan potong, tapi jalannya berbahaya. Dan Tuhan tuntun dia lewat situ. Dan Pak Jo bilang, aku tahu perjalanan ini memang susah, penuh dengan tantangan, tetapi Tuhan mau bawa aku percepatan demi percepatan. Maka itu kita lihat, Pak Jo selalu ketemu dengan top-top leadernya. Ketika di BYU, berteman dengan top leadernya, Dr. Tan. Ketika ya di Amerika, ya gereja kita IPHC berteman dengan bishop nomor satunya, Beckham. Ketika mereka lagi sekarang pindah ke mana namanya, ada satu, kita ada BPD kita bilang di Indonesia, di sana juga ada BPD, ketemu lagi dengan topnya, selalu dengan top-topnya. Tetapi jalannya mudah tidak mudah. Maka hari ini saya mau katakan kepada saudara, mungkin jalan hidupmu tidak gampang, kelihatannya rumit, kelihatannya sukar. Tuhan, kok seperti ini jalan hidupku? Memang begitu. Pasti kita tahu pada saatnya janji Tuhan itu akan tergenapi. Katakan amin. Dan saya mau katakan lagi satu lagi, juru minum ini tanda kutip melupakan Yusuf. Tanda kutip dia mengkhianati Yusuf. Tanda kutip dia menipu Yusuf dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika ada masalah, dia ingat lagi Yusuf. Satu pelajaran rohani yang saya mau katakan, hari ini mungkin ada yang menipu saudara, mengkhianati saudara, membuat saudara kecewa. Jangan mau sakit hati, jangan mau kepahitan. Sakit hati itu sama seperti kita minum racun dan berharap orang mati. Saya ulangi ini ya. Kepahitan itu ketika kita nggak bisa mengampuni orang lain, kita seperti minum racun dan kita berharap musuh kita itu mati. Kalau kita minum racun, dia yang mati atau kita yang mati? Susah jawabnya. Kepahitan itu sama seperti kita minum racun dan berharap yang kita tidak suka itu mati. Enggak bisa. Ketika engkau kepahitan, engkau yang sedang melukai dirimu sendiri. Engkau tidak damai. Ketika engkau lihat dia senyum, kau emosi. Padahal dia senyum loh. Ketika dia diberkati Tuhan, kau bilang ini hasil korupsi. Mungkin yang gak suka sama hotel tari kan, nah ini kayaknya ada dana-dana bocor ini. Semua yang dilakukannya salah dan kau makin stres. Makin diberkati dia, kita makin stres. No, Yusuf tidak mengambil sikap hati yang itu. Nah, saya mau kita juga begitu. Pasti ada kok. Kita manusia ini, jangan-jangan saya pun pernah menyakiti saudara. Mungkin sesama kita di sini pernah menyakiti satu sama lain. Jangan mau kepahitan. Amin. Kita di sini udah manis-manis, jangan mau kepahitan ya. Haleluya. Yusuf tetap dipanggil ke istana. Justru itu jalannya. Karena memang inilah rencana Tuhan. Ketika semua tak ada yang bisa menafsirkan, kawan ini ingat, ada satu pemuda Ibrani yang bisa menafsirkan mimpi. Saudara, berkat kita nggak bisa tertukar. Tadi saya diberkati kesaksian ibu ya, Efraim. Pasti saya tahu pasti itu tekanan, ya kan? Sesuatu yang kita sudah nikmati selama ini tiba-tiba terganggu. Tapi percayalah, kali lalu kita meskipun tak ku mengerti, ya apa yang ku alami, tapi yang satu kita tahu, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia sanggup buat segala sesuatu menjadi kebaikan. Baiklah, ketika itu diceritakan Firaun lah mimpinya. Saya ceritakan aja. Firaun itu mimpi 2 kali. Oke? Mimpi yang pertama, dia lihat sapi-sapinya itu sehat-sehat, gemuk. Jangan lihat kiri kanan. Sapi-sapinya sehat, gemuk. Dan katanya tidak ada sapi yang lebih sehat, lebih bagus daripada sapi-sapi itu. Dan sapinya ada 7.
Kemudian dia lihat lagi, ada sapi lagi, kurus-kurus, tapi jelek. Bukan berarti kurus itu jelek ya. Jadi menghibur saya juga yang agak gemuk ini. Jadi sapi ini kurus dan katanya jelek perawakannya, ugly bahasa Inggrisnya. Dan yang luar biasanya, sapi yang kurus ini dimakannya sapi yang gemuk ini dan tetap kurus. Terbangunlah dia kan, apa ini, tak tenang dia. Kemudian tidur lagi dia. Ketika dia tidur, dia mimpi lagi. Nah ini supaya saya perlu baca karena bahasanya agak susah ini. Tampaklah satu tangkai 7 bulir. Nah kadang-kadang kita bisa salah bilur jadi. 7 bulir gandum yang bernas. Bernas itu dia padat, berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Kenapa yang kurus ini selalu gambarnya tak bagus ya? Aduh, langsing boleh, jangan kurus ya. Bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang berisi dan baik tadi. Lalu bangunlah Firaun. Dibilang, apa arti mimpi ini? Oke, akhirnya saudara udah tahu kayak kisah ini. Si Yusuf bilang, Raja, bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan. Dan setelah 7 tahun kelimpahan itu akan ada terjadi 7 tahun kelaparan. Maka raja perlu pilih orang yang berhikmat, tunjuk dia menjadi pemimpin. Saya nggak tahu ini dari mana hikmat dia. Dia bilang begitu, sementara dia yang paling berhikmat di ruangan itu. Maka Firaun bilang apa? Kau yang ambil alih, kau atur semua. Jadi itu di ayat kita baca ya. Kalau bahasa saya ini bahasa banget. Kalau orang Medan tak cocok, dia harus bahasa Alkitab ya. Ini dia di ayat yang 41 dari 40 lah, 40. Sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada kamu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin matanya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Yang terakhir, bab 3, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas. Jadi saudara, pada waktu itu umurnya, saya bacakan sini, umurnya 30 tahun. Dia dapat mimpi itu umurnya 17. Jadi dia menantikan momen ini 13 tahun. Jadi jangan menyerah atas mimpi-mimpi saudara ya. Jadi ini dia yang disuruhnya. Kita belajar tentang hikmat kelimpahan ya. Mana dia itu? Ayat yang ke-48, coba. Coba kita baca, 1, 2, 3 ya. Maka Yusuf membuka segala makanannya, juta makan yang ada di dalam Mesir. Lalu disananya ke kota, 49. 1, 2, 3 ya. Amin. Jadi di sini dikatakan, kalau kita baca lagi, yang diperintahkan oleh Yusuf adalah ketika mereka sedang berkelimpahan itu, Yusuf bilang harus kita simpan 20% dari hasil panen kita dari seluruh tanah Mesir, dikumpulkan dan disimpan.
Kalau sesuatu dituliskan di dalam Alkitab, saya percaya itu bukan hanya untuk memenuhi Alkitab, tetapi ada nilai dan prinsip-prinsip Alkitab yang perlu kita pelajari. Amin. Kenapa 20%? Saya kaget juga. Istri saya ini ada jalankan bisnis. Jadi waktu dia menjelaskan bagaimana pengeluaran dalam orang menghabiskan uangnya, jadi saya lihat di situ, saya intip dia lagi ketika dia sedang menjelaskan. 70% itu biasanya pengeluaran kita untuk belanja. Ya kan, belanja segala macam, pengeluaran anak sekolah lah, bayar kredit lah, bayar apa segala macam, 70% dari pemasukan. Dan 20% itu biasanya ditabung atau investasi. 20-30%. Dan ketika saya baca ini, wah, kayaknya mereka belajar dari Alkitab. Ya, jadi prinsip di Alkitab itu untuk bisa kita ikuti dan kita kerjakan. Jadi kalau saya lihat di sini, prinsip Alkitab ketika dikerjakan, walaupun dia percaya tidak percaya, mau dia orang Kristen tidak Kristen, dia diberkati. Jadi ketika mereka kerjakan prinsip ini, menabung 20%, maka perusahaan kita ini ya sedikit lah ya, 30 tahun katanya sudah tidak tumbang-tumbang. Maka hari ini kita juga nih, saya berharap jemaat di gereja kita ini juga belajar nabung 20% daripada pemasukan saudara. Oh Pak, saya nabung 50% kata Pak Melari. Oh, lebih bagus. Prinsip Alkitab kalau kita kerjakan, walaupun kayaknya aduh Pak, gimana Pak caranya Pak, waktu kayaknya sedikit aja Pak. Asal prinsip Alkitab kita kerjakan, maka kita pasti melihat hasil. Gak ada. Amin. Alkitab kalau dikerjakan saudara, oke. Prinsip mujizat, oke. Mujizat itu satu, pasti logika kita nggak masuk akal. Kemarin ada diceritakan kan, ketika perjamuan di Kana, pernikahan di Kana, yang mereka kekurangan itu kekurangan apa? Air atau anggur? Anggur. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, bawa isi tempayan itu dengan air. Yang mereka butuhkan apa? Anggur. Dan saudara, biar saudara tahu, tempayan itu bukan tempat anggur. Tempayan itu tempat cuci kaki. Bayangkan kalau hari ini saya atau Pak Rista bilang ngomong sama siswa, tolong dulu ambilkan air minum saya. Tiba-tiba dibawa siswa air, tapi di dalam tempat cuci kaki atau cuci tangan. Pasti Pak Rista tahu sehatnya siswa-siswa kita ini. Saya butuh minum kok dikasih tempat cuci tangan. Jadi saya bisa bayangkan pada saat itu mereka nggak masuk akal. Satu dipakai gentong tempat cuci kaki, kedua yang dibutuhkan anggur, yang diminta air. Tapi asal prinsip itu dikerjakan, air pun bisa berubah jadi anggur. Kemudian apa lagi? Ketika ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, melewati tembok Jeriko, yang Tuhan suruh kepada mereka adalah mengelilingi tembok Jeriko itu setiap hari 1 kali selama 6 hari. Ini nggak masuk akal. Kita mau berperang, harusnya mereka persiapkan persenjataan, mereka persiapkan tekniknya, strateginya gimana. Tapi mereka hanya disuruh keliling tembok Jeriko itu 6 kali dalam 6 hari, berarti 1 hari 1 kali. Dan di hari yang ke-7 mereka harus keliling 7 kali. Dan mereka bersorak, tembok itu runtuh. Kan ini melawan logika kita. Logika kita adalah kalau temboknya runtuh, baru kita bersorak. Kenapa kamu gak suka cita? Kenapa kamu agak cemberut? Karena masalahku belum beres. Itu logika manusia. Logika Tuhan, kau bersuka cita dulu, maka masalahmu beres. Amin. Maka orang Kristen hari ini susah bersuka cita. Padahal pengakuan iman kita bilang hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Ketika kita percaya itu, kita bisa bersuka cita, memuji Tuhan, walaupun keadaan kita belum baik, maka masalah itu pun lepas. Ya, ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji Tuhan tengah malam. Ya, kemarin kita kasih contoh kan, belenggu dilepaskan, penjara terbuka. Jadi kalau prinsip Alkitab diikuti, maka saudara kita akan nikmati. Salah satu prinsip Alkitab yang saya pikir kita kadang-kadang lupakan adalah perjamuan kudus dan minyak urapan. Perjamuan kudus di gereja kita mungkin hanya sekali sebulan
hanya minggu kedua karena mahal ya. Untuk kasih semua orang mungkin mahal. Tapi kalau saudara di rumah saudara kerjakan tiap hari boleh. Kenapa? Prinsip Alkitab Tuhan bilang lakukanlah ini untuk mengingat siapa? Mengingat akan aku, mengingat Yesus. Yesus adalah hikmat bagi kita. Kemudian minyak urapan itu ketika murid-murid Yesus pergi diutus, mereka disuruh bawa minyak urapan, mendoakan orang sakit dengan minyak urapan. Ya, ketika raja dulu urapi pakai minyak urapan. Ada prinsip Alkitab di situ, tapi kita kadang-kadang segan. Saya pun belajar. Saya bilang sama istri saya, kalau saya sekarang mau doakan orang sakit atau mendoakan orang bawa aja minyak urapan. Karena itu prinsip Alkitab. Kita urapi, minum anggur, makan roti. Jadi saya baca satu kesaksian dari Jemaat Pak Pariaji. Nah, Jemaat Pak Pariaji ini gerejanya Tiberias ini kan selalu buat dengan minyak urapan dan perjamuan kudus. Jadi bagus juga ini untuk mengencourage kita. Mari kita sama-sama juga sering lakukan perjamuan kudus dan pakai minyak urapan. Karena itu gambaran Yesus semua di situ. Minyak urapan itu Yesus, perjamuan kudus itu Yesus. Jadi ada satu orang pengusaha dia. Jadi dia pada waktu itu tahun 1998 terjadi krisis besar, saudara kita sudah tahu semua. Dan karena dia berhutang dalam dolar tiba-tiba naik, dia hutang sampai 100 juta dolar. Dan pada saat itu banyak itu, sekarang aja banyak. Jadi dia udah pusing dan bank sedang mau menyatakan dia bangkrut, dia mau bertemu dengan bank dan dia mau dituntut di penjara. Jadi dia lapor sama Pak Pendetanya. Pak Pendetanya bilang, oke, mereka perjamuan kudus. Kemudian dia bilang begini, ini yang urapan, kau bikin di tempat pertemuan kalian itu di setiap sudut itu kau percikan, kau bilang dalam nama Yesus pertemuan kami jadi baik. Apa yang mau kau harapkan dari pertemuan itu? Pak, kalau aku dikasih 3 tahun pasti bisa kubayar hutangku itu. Kau dapatkan yang itu. Jadi dia makan perjamuan kudus, mereka percikan minyak urapan itu di 4 sudut kantornya tempat bertemu itu. Sambil nunggu mereka, datanglah pihak bank. Bapak ini udah deg-degan, namanya kita mau ditagih hutang, mau dipenjarakan. Tiba-tiba orang bank bilang begini, Pak, kami kesini bukan mau penjarakan Bapak. Kami akan restrukturisasi hutang Bapak. Jadi Bapak akan boleh bayar dalam 3 tahun. Dia bilang, puji Tuhan. Baru dia pusing kan. Usaha dia adalah ternyata kerang mutiara. Jadi kerang mutiara itu dia punya tambak kerang mutiara. Jadi katanya kerang mutiaranya itu biasanya payah sekali, paling dijual bisa 10 dolar Amerika karena kecil dia. Jadi dia lapor lagi sama Pak Pendetanya, dia bilang, kau ambil semua kerang itu, kau urapi satu persatu. Capek kali lah dia kan. Diambil aja semua kerang itu, diurapinya satu-satu dalam nama Yesus. Sehat kok besar, kok sehat besar. Apa yang terjadi saudara? Biasanya yang menghasilkan 10 dolar selama 3 tahun kerang-kerangnya itu menghasilkan mutiara yang seharga 200 dolar. Dalam 3 tahun utangnya tadi lunas, bahkan dia bisa beli tanah penghasil minyak di Kazakhstan 35 km kali 25 km. Coba gimana besarnya itu? 35 km kali 25 km. Tambang minyak. Dia buka tambang minyak di Kazakhstan. Setelah itu, apa yang terjadi? Namanya ternyata mafia nggak cuma di Batam, di sana pun ada pada waktu itu. Jadi mereka ambillah tanah Bapak ini, masuk di pengadilan kan. Jadi dilapor lagi sama Pak Pendetanya, Pak gimana ini? Kau kasih minyak urapan. Pusing lah dia, gimana ngurapi tanah 35 km kali 25 km? Bapak itu bilang, sudut-sudutnya aja, oke. Dibikin, apa yang terjadi? Mereka menang di pengadilan. Dan karena dia pikir udah waktunya dikembali ke Indonesia, dijualnya. Dia bilang apa? 500 juta dolar pada waktu itu. Dia kembali ke Indonesia, dia bangun gereja Tiberias, sekarang salah satu gereja terbesar sekarang di Indonesia. Hanya karena tahu prinsip minyak urapan dan perjamuan kudus. Saya berdoa ada 1 jemaat di tempat ini kayak gitu. 2, 3, 5, semua. Amin. Karena Tuhan bisa memberkati dengan dahsyat.
minyak bisa begitu. Itu prinsip Alkitab, kerjakan. Perjamuan kudus, masa roti kecil begini, tipis lagi bisa membuat kita sehat. Prinsip Alkitab, kau kerjakan, kau terima manfaat. Ada satu di Alkitab bilang begini, ada satu perempuan bilang, Tuhan, aku memang anjing, katanya kan? Tapi anjing makan rema-rema dari meja Tuhan. Rema-remanya aja dapatkan mukjizat. Saudara, hari ini kita bukan anjing itu. Kita anak, duduk di meja. Kita bukan makan rema-rema, roti dari Tuhan. Amin. Kau harus yang lebih lagi diberkati. Amin. Jangan batasi dirimu dengan keterbatasanmu. Tuhan kita tak terbatas. Satu lagi prinsip Alkitab, saya selipkan dikit kan, perpuluhan. Bapak ini bicara perpuluhan, langsung saudara nunduk. Itu prinsip Alkitab, Pak Mel. Kalau Pak Mel ketawa, itu prinsip Alkitab. Bukan Pak Pendeta yang suruh, bukan Pak Jo yang suruh, bukan DKK yang suruh. Itu prinsip Alkitab. Dan Pak itu kan percaya hukum Taurat, Pak. No, Abraham belum terima hukum Taurat, tetapi dia sudah memberikan perpuluhan kepada Abimelek. Dan ketika dia melakukan itu, saudara udah tahu, Abraham apakah kurang kaya? Saya pernah dengar kesaksian Bu Genti kan. Bu Genti itu dulu dia punya les-lesan anak-anak. Dia bilang begini, Pak, saya dulu nggak masuk akal saya perpuluhan. Terus saya nggak pernah kasih perpuluhan, uangku habis-habis gitu juga, Pak. Terus apa hubungannya dengan perpuluhan? Tapi ketika saya komitmen kan saya kasih perpuluhan. Uang saya yang tadinya itu habis-habis itu aja, kok malah jadi lebih. Makanya saya percaya semua alumni dari angkatan ke angkatan semua menikmati berkat dari Kak Genti. Diajak makan yang pengen lah, ditraktir lah, isi pulsa lah. Dulu ya, sekarang nggak tahu. Sudah menikah soalnya kan, sudah ada suami, harus tunduk katanya. Jadi kita harus ikuti prinsip Alkitab itu. Walaupun tak masuk di akal kita, mari kita kerjakan. Amin. Yang terakhir, kita buka Kejadian 43. Jadi Yusuf udah naik jadi Perdana Menteri, dan saudara-saudaranya pergi ke Mesir karena mereka kelaparan, mereka mau beli. Ya. Maka di 43 ayat yang kedua, Kejadian 43 ayat kedua, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Dan setelah gandum yang dibawa mereka ke Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit makanan untuk kita. Ini yang terjadi pada kita. Kita kayaknya kalau kita bicara tentang keselamatan, kita bicara kesembuhan, kayaknya kita gampang bilang amin. Tapi saya mau katakan sama saudara, Tuhan memberkati itu bukan hanya keselamatan, bukan hanya hal rohani, Bapak Ibu. Bahkan dalam keuangan saudara, Tuhan mau memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Ini mental orang percaya hari ini. Kita kayaknya minta sedikit lah dari Tuhan. Ngapain? Nanti serakah. Kayaknya ini tidak rohani lah. Kayaknya rumah bukan bagian daripada berkat Tuhan lah. Kayaknya kalau anak sekolah ke luar negeri, kayaknya bukan dari rencana Tuhan lah. No. Kenapa mereka berpikir sedikit saja? Karena mereka membatasi apa yang mereka punya. Anak-anak juga yang masih sekolah, kuliah, jangan batasi Tuhan dengan keterbatasanmu. Jangan bilang, sedikit aja lah. Jadi karyawan biasa aja oke lah. Bukan jadi karyawan biasa tidak boleh. Tapi kau harus punya mimpi yang besar bersama dengan Tuhan. Dengan cara pandang yang benar, dengan pola pikir yang benar, menghasilkan tindakan yang benar. Ya, kita bertindak semangat, bertindak penuh dengan pengharapan itu tidak bisa muncul kalau kita berpikir kalah. Kalau kita berpikir sudah tidak bisa, kalau kita berpikir tidak mungkin, maka tindakan kita akan menghasilkan ketidakmungkinan itu. Jadi mereka bilang, pergilah dan beli sedikit bahan makanan untuk kita. Tapi saya mau langsung aja ya, biar cepat. Di ayat yang mereka disuruh membawa Benjamin, anak yang bungsu. Jadi Yusuf bilang, kau harus datang bawa Benjamin, adikmu yang paling kecil. Dan yang terjadi begini,
di ayat yang ke 16. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Ketika Yusuf melihat Benjamin bersama-sama dengannya, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah. Siapa orang-orang ini? Mereka semua. Ya, 10 saudaranya itu dan si Benjamin. Yang mereka tadi hanya minta sedikit aja lah kita beli. Disuruh si Yusuf bawa ke rumahnya. Terus kita lanjutkan, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari. Mereka berharap hanya dapat makanan sedikit. Tetapi ketika mereka membawa Benjamin, wah, Alkitab itu merupakan gambaran. Benjamin itu siapa? Benjamin itu gambaran kasih karunia. Oh, kenapa Pak? Nanti saya lanjutkan. Tetapi Benjamin itu satu faktanya adalah dia adalah satu mama dengan Yusuf. Oke? Mama mereka ada 2. Mama yang pertama punya 10 anak. 10 itu gambaran hukum Taurat yang menghakimi, yang menuduh, ya kan, membunuh. Itu kan kerjaan yang 10. Si Benjamin tak ikut di situ. Yang mau merencanakan pembunuhan Yusuf, Benjamin tak ikut di situ. Jadi Yusuf dan Benjamin itu gambaran dari istri yang kedua, yaitu apa? Bukan hukum Taurat, kasih karunia. Dan ketika mereka datang dengan kasih karunia, ini dia. Ketika mereka datang bukan karena mereka sendiri, kasih karunia itu apa? Anugerah itu apa? Engkau mendapat sesuatu yang tak layak kau dapatkan, tapi kau terima. Kalau gaji S1 dapat, dia S1 dapat gaji S1 standar. Tapi kalau kau tamat SMA, gaji S3, ini namanya anugerah. Kerja di Batam, gaji Amerika. Kita kan membayangkannya pun tak berani. Kalau orang Amerika gaji Amerika biasa, tapi orang Batam gaji Amerika, wah. Tiap ibadah saya pasti diajak, Pak Gem, makan dulu kita Pak Gem, karena gaji Amerika. Ini Pak Mel tadi langsung lari, dia takut saya bilang ajak dulu saya makan. Karena masih ringgit ya Malaysia ya. Jadi mereka berharap makanan yang sedikit, tapi bersama dengan Benjamin, anugerah. Kita semua di sini hidup dalam anugerah Tuhan, amin. Jangan lagi lihat dirimu, lihat bersama siapa dengan engkau. Engkau layak mendapatkan anugerah ini. Mereka datang, duduk, makan bersama Yusuf. Bukan cuma makan gandum, bukan cuma makan roti, makan nasi, istilahnya sekarang. Dipotong apa? Seekor hewan. Biasanya kalau pesta ya sapi lagi. Harusnya makan nasi sama ayam, jadi makan steak. Apa steak ini Pak? Aduh, nanti cek di Google ya. Makan steak mereka di situ. Makan makanan kelas atas. Maka hari ini waktu saya kasih judul berlimpahan dalam segala hal, mulai lihat engkau terima anugerah Tuhan. Amin. Terima anugerah Tuhan. Kemudian namanya orang yang dapat baik itu takut. Ayat 18. Kita pun kadang-kadang ada yang baik kita takut kan? 18. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya. Karena ada kunjungan mereka yang pertama, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Bapak Ibu, saya mau katakan tadi, kenapa Yusuf saya berani bilang dia tidak kepahitan? Kalau dia kepahitan, abang-abang ini jadi budak ini semua. Kalau saya dan Yusuf mungkin tamparin mereka satu-satu dulu. Engkau ngeri kali dulu, kok tega kali kau buang aku ke sumur. Dan itu mungkin enggak diturunkan pelan-pelan Bapak Ibu, dilempar. Jadi mungkin saudara juga sakit, ngeri kali Pak, dulu cara dia mengkhianati saya. Dia best friend saya Pak. Lupakan itu. Forgive and forget. Yes. Amen. Orang bilang memang lupakan kesalahannya Pak, tapi enggak akan maafkan dia Pak,
tapi tak kulupakan. Wow, bangga pula dia cerita itu. Masih kuingat Pak, caranya itu Pak. Kau minum racun untuk dirimu sendiri. Forgive and forget. Amin. Maka engkau akan menghidupi kehidupan yang bahagia. Kau simpan-simpan, diajaknya makan si pembunuh ini kan, yang mau rencanakan pembunuhan dia. Dan ini dia, lanjut ya. Oke, ayat yang terakhir. Belum, sebelum ayat terakhir ya. Ini juga berlaku bagi kita, ini gambaran kepada kita. Ayat 29, tolong kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya Benjamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikku yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Bahasa Inggrisnya, grace to you. Kasih karunia kepadamu, anugerah kepadamu. Hal yang tak layak kau dapatkan, kau terima dalam hidupmu. Itulah kita tadi, yang tak pernah kulihat, tak pernah terbayangkan terjadi dalam hidup. Amin. Apa yang pernah hilang dulu diganti Tuhan jadi lebih baik. Amin. Itu yang perlu kita percaya. Dan mari kita bikin circle kita ini, baik dari konsep, kawan-kawan kita ngobrol, kawan kita nongkrong, ngopi, kawan kita mungkin ibu-ibu di rumah, kawan yang kalau sore-sore ketemu ngobrol. Mari kita jadikan circle kita itu omongan-omongan yang seperti ini. Karena yang kita sering dengar, yang sering kita omongkan, Amsal 18 ayat 21. Orang yang suka menggema-gemakannya akan memakan buahnya. Kalau kau perkatakan terus kekalahan, kegagalan, maka kita akan makan buah itu. Mari kita sama-sama omongkan hal-hal yang dasar. Amin. Terakhir, ini ayat terakhir banget. 34. Ayat terakhir itu dari ayat Kejadian 43. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Lalu lagi-lagi, kalau kita baca kitab angka itu gambaran. Jangan nanti habis ini semua kita makan 5 piring. Bukan. Nanti kita semua overweight. Ya, nanti kita kena tensi pula ya. Bukan, tetapi ini kenapa Benjamin dibuat berbeda dari saudara-saudaranya. Dan by the way, kalau kita baca tadi, diurutkan mereka satu persatu sesuai dengan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mereka sampai kaget, kok bisa tahu? Karena mereka tak mengenal Yusuf. Nanti dia mengenalkan dirinya. Jadi ketika sampai di Benjamin, anak yang bungsu itu, makanan dia dikasih 5 kali lebih banyak. Jumbo itu. Tapi jumbo biasanya 2 kali Pak, ini 5 kali Pak. Dan 5 itu dalam Alkitab the number of grace, angka kasih karunia. Jadi sebenarnya bukan masalah 5 kali banyaknya makanan itu, tetapi memang nampak dalam hidup Benjamin itu dia dibuat spesial, dikasih anugerah dia. Dia tak melakukan apapun. Kalau kita baca, dia tak melakukan apapun di situ. Abang-abangnya yang sibuk, dia disuruh pergi ke sana, beli, baru dia balik. Habis makanan itu mereka pergi lagi, tapi harus bawa Benjamin. Dia hanya mengikuti aja. Tapi dia tahu dia dipenuhi dengan kemurahan. Dia tahu identitasnya, dia dilahirkan dari ibu yang bukan melahirkan hukum Taurat. Maka hari ini Bapak Ibu semua, YouTube, TikTok, semua sosial media hari ini, saudara bisa dapatkan dengarkan khotbah. Saudara, memang hari ini itulah kecanggihan teknologi, bisa baik bisa buruk. Tapi kalau kita dengarkan khotbah yang salah, kalau kita dibawa fokus kepada diri kita, kegagalan kita, kalau kau lakukan ini, kalau banyak doa banyak berkat. Apakah berdoa salah? Bagus, saya senang saudara berdoa. Tapi bukan karena banyak doa banyak berkat. Oh, kalau kau begini, kegagalan masa lalumu itu kalau nggak kau akui akan membawa. Gimana
kalau kita lupa, gimana yang lupa ingatan? Terantuk dia kan lupa dia semua. Neraka lah dia. No. Maka hari kita berdiri di dalam kasih karunia Tuhan itu, sama ketika Yesus ketika dia dibaptis, dia belum menyembuhkan satu orang pun, dia belum melakukan mukjizat apapun. Tetapi ketika dia dibaptis, Allah Bapa dari surga ngomong, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan karena perbuatannya, identitasnya. Jadi hari ini ketika kita menghadapi hidup, ya saya baru dengar tadi, Efraim, ya di sana jemaat kita di sana menghadapi ada masalah seperti itu, dan pastinya semua kita punya masalah hari ini. Tapi mari kita lihat kacamatanya bukan lagi dari apa yang pernah kita lakukan. Oh karena mungkin ini ada yang terjadi begini-begini, no. Atau hal kemurahan Tuhan sudah habis dalam hidupku. Ada kemarin satu pengajar ngajarin kami begini. Saya bilang ini salah. Dia bilang di awal kau terima Yesus kasih Tuhan banyak. Sesudah 10 tahun, sesudah 20 tahun, kasih Tuhan mulai berkurang. Salah. Kasih Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Amin. Jadi hari ini, ya, apapun yang kau hadapi hari ini, prinsip berlimpah dalam segala hal adalah kau tahu engkau dilimpahi kasih karunia. Amin. Saya undang pemain musik itu maju ke depan. Ya, jadi 34 tadi, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benjamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. 10 saudaranya menggambarkan hukum Taurat, usaha manusia, ya, selalu menuduh, menghakimi, karena ini kau lakukan ini, maka kau dapatkan ini. Tetapi Benjamin yang merupakan gambar kasih karunia Tuhan, dia mendapatkan anugerah. Maka saya sebelum mengakhiri, teman-teman, mari kita ikuti prinsip Alkitab. Walaupun tak masuk akal dia, tapi ketika engkau kerjakan, ketika kita bisa aplikasikan dalam hidup kita, gimana ya minta Yesus menyelesaikan semua masalah? Ketika engkau kerjakan, engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mari kita